Kita bersama dengan teman-teman dari Kompas akan diberi penyegaran biar nanti suasana yang panas ini juga bisa lebih segar. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan sudah panas. Sepertinya kita menggunakan diri dulu sebelum disegarkan. Ya, silakan Bapak Ibu monggo, tapi silakan berdiri. Silakan. Catur. Monggo. Silakan berdiri dulu. Dari membutuhkan posisinya. Tadi ada peraturan tidak berkumpul. Iya, Bapak. Jaga jauh. Bapak Ibu, tahu dengan dia panggil nama saya? Belum. Kemana-mana selalu butuh Bisa menyanyikan itu bersama-sama. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapak Ibu, karena ini kita kegiatan yang jarang basuh katanya. Katekis dan prodiakon bisa berkumpul bersama-sama di satu peristiwa yang luar biasa. Ada yang sinergis antara bidang liturgi dan pewartaan. Ya, semoga seterusnya bisa berjalan dengan lebih baik dan lancar ke depannya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai, kita beri semangat dulu. Kalau Bapak Ibu biasa nonton itu nggak sih? Apa? Badminton. Di Indonesia gimana? Indonesia. Nah, itu diganti kata si prodiakon. Ya. Oke. Kata pro gitu ya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Kata pro. Kata pro. Kata pro. Kata pro. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Semangatnya luar biasa. Bapak Ibu, silakan duduk. Saya ini pagi-pagi. lanjutkan berdiri. Ya, sebelum memulai kayaknya lebih semangat lagi kalau kita agak sedikit bergoyang, monggo diatur jaraknya. Biar kencang gerak. Kencang gerak. Sudah terlalu penuh. Setengah Bapak Ibu ada hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat, seperti donat, ada kosong di dalam hatiku. Mari Bapak Ibu kita mulai. Kita nyanyikan bersama-sama, yang tahu Ibu gerakannya atau lagunya bisa yang khas. Saya contohkan gerakannya. Teman-teman kan maju ke depan. Oh, iya.
langsung untuk gerakannya. Siap Bapak Ibu? Bisa membantu. 1, 2, 3. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Selalu berdiri, selalu berdiri, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Kita lagi. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Ayo mendidih semuanya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Selalu gembira, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, puji dan syukur kami juga kepada-Mu ya Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang sampai saat ini boleh kami terima kehidupan yang Kau hidupi dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hendak kami wartakan. Bapa, siang hari ini kami sungguh merasa bahagia bisa berkumpul antara prodiakon dan pewarta seluruh paroki Maria Merkaningsih Kalasa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar pertemuan siang hari ini sungguh kami semakin Kau jadikan seorang murid yang selalu mendengar Engkau, hati pelayan yang sungguh dengan murah hati untuk melayani demi kemuliaan nama-Mu, demi keselamatan jiwa-jiwa yang jauh lebih kami utamakan Tuhan. Maka kami serahkan pertemuan siang hari ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu ya Roh Kudus bagi kami untuk romo irawan Tuhan. Kami serahkan sebetulnya seluruh peserta siang hari ini dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, jadikanlah kami seorang murid, seorang pelayan yang rendah hati. Jadikanlah kami, hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus, hati yang mengasihi, hati yang melayani, hati yang mumpuni. Ini semua padamu, demi perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra. Akan pada Romo, biasa kami punya kebiasaan untuk berbagi rezeki. Ya. Baik. Silakan ambil HP. Silakan HP-nya dibuka. Siapa yang di HP-nya kalau dibuka wallpaper-nya itu gambar Yesus?
Ketika dibuka wallpapernya gambar Yesus. Betul Ibu? Oke, ya, Mas aku. Nanti ada door prize yang lebih utama, ada macam-macam di depan, ya. Lalu sekarang siapa yang hari ini membuat status? Ya, entah tulisan, entah gambar, di situ nuansanya rohani. Ada status? Ada Ibu? Boleh lihat sebentar, maaf, mohon izin. Oke, baik. Ini buat status, ada gambar, ada tulisannya nggih Bu? Niko Mas aku jenengan mungkin masak tenggalep kan dadi. Niki mau Mas aku ini mau dihubungan kali Romo. Oh mesti sopo enak banget wis. Ngangeni, yakin aku. Tenang wis. Sekarang yang ketiga. Siapa yang seringkali mau-WA suami atau istrinya atau anaknya, aku sayang kamu. Ya, aku sayang ayah. Pak, aku sayang bapak. Atau Mak, saya sayang mama. Atau sama anak. Aku sayang Tole. Boleh? Oke. Ada enggak? Bentar, tak cek dulu. Selamat pagi Mama, selamat pagi Bang Bro Lintong. Oh. Selamat pagi sayang Mama Papa. Kakak saya Lintong, oh pakai cium baik, yo. Oke, Mbak Yayu tadi lihat, saya cek. Apa kata-kata dari situ aja? Kata-katanya apa? Love you na. Sama Veve. Ya minta tolong. Ada lagi yang punya kebiasaan? Ada? Boleh dibacakan? Karena ini anak saya kebetulan di Jakarta ya, jadi saya tanya di Desember pulang gak nak, gitu Mama kangen. Terus Mama doain makin banyak berkat ya untukmu. Jangan lupa jaga diri ya nak, jangan aneh-aneh. Ingat Tuhan, ingat Mama, ingat papamu, ingat adik-adik dan kakakmu. Sama sayang kamu ya, Tuhan Yesus memberkatimu selalu untukmu. Amin. Ada kata sayangnya enggak? Sayang loh. Oke, karena tadi itu katanya banyak, maka lumayan dapat kacang disco. Jadi jenengan sekeluarga ini Mak Mini goyang terus sampai pagi. Oh, non sewu Ibu, monggo. Sudah diberkati Romo belum ya? Oh itu belum kalau itu. Kalau itu belum, sudah ya. Baik, nanti masih ada beberapa apresiasi dari kami. Kita akan mulai sesi yang pertama, itu terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama dengan Romo, lalu sesi kedua nanti bareng-bareng kita belajar bersama. Baik, mungkin Mas Roland mau menyampaikan sesuatu dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, 3 kali pagi, jawabnya 3 kali pagi ya. Pagi. Apa kabar? Biasa, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, kadang ada situasi yang memang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan tadi pagi itu sebelum berangkat ke sini itu ada sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa yang lumayan mengguncangkannya. Ada seorang umat di Kulon Progo menelpon ke seorang suster, cerita bahwa rumahnya rubuh karena angin. Ya. Maka dia minta bantuan para suster tersebut untuk kalau bisa dibantu untuk memperbaiki rumahnya yang roboh. Maka dari suster tadi mungkin keterbatasan juga, maka kebetulan kenal sama Romo Irawan, jadi Romo Irawan ditelepon. Jadi ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Maka pagi ini sebelum memulai, saya ingin menggerakkan hati Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membantu rumah tersebut. Gitu ya. Ada kotak yang nanti akan kami edarkan, ya. Diberikan masukan saja seikhlasnya.
Bapak Ibu, apa yang ada, apa adanya, gitu ya, seikhlasnya. Yang penting disertai dengan doa yang tulus dan semangat bermurah hati. Tema yang sesuai dengan apa yang akan kita jalankan pada pagi hari ini. Setuju Bapak Ibu? Silakan kita, ini gerakan kita bersama untuk membantu orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Begitu. Sambil ini berjalan nanti, silakan Romo membuka sisinya. Sebelumnya kami ucapkan matur nuwun karena kita sudah mau terlibat dengan cara kita masing-masing. Tidak dilihat lebih atau kurangnya, tetapi dilihat dari hati yang mau berbagi dan bermurah hati. Matur nuwun. Saudara kita, selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Apa kabar? Luar biasa. Panas sih. Tapi ya kalau yang ini kita syukuri saja tempat ini. Saya kira menjadi tempat kegembiraan kita karena tempat berjumpa, tempat kita berkumpul. Kalau berjumpa dengan prodiakon itu saya mesti hormat ya, karena orang paling kudus ya itu prodiakon. Betul, prodiakon itu adalah orang yang paling kudus. Siapa di antara umat kita yang boleh menyentuh sakramen Maha Kudus? Semua. Yang membagikan sakramen Maha Kudus. Kecuali romo, ya, kecuali romo. Untuk yang awam, suster. Untuk yang tidak suster, hadir, yang tidak hadir. Prodiakon, maka luar biasa. Saya kira menjadi prodiakon itu luar biasa. Panggilan yang sangat istimewa karena kita boleh menyentuh sakramen Maha Kudus. Boleh menyentuh yang paling kudus di dalam iman kita, tubuh Kristus. Membagikan ya. Maka saya kira saya selalu hormat pada Pak Prodiakon dan ini menjadi juga panggilan kita. Maka jangan merasa tidak berharga, jangan merasa kok guru Prodiakon dan kok guru ya. Itu suatu panggilan yang sungguh sangat mulia. Juga tentu katekes. Kalau katekes itu kan ujung tombak. Ya tombak yang ujungnya itu katekes. Kalau katekes itu tidak bergerak, ya kita jadi tumpul. Tapi kalau katekes bergerak, itu lalu bisa menancap. Iman menancap. Bapak dengar mana ini? Belum rawuh? Saya wis seneng ya di pasar kalau rawuh dadan jejer gitu ya. Jadi kita apa ya? Itu foto saya tahun 2000. Kalau datang kami dua. Oh ya itu foto saya tahun 2009. Waktu saya jadi pastor paroki di Palu. Ada Palu ya. Paroki di sebelah timur Bengawan Solo itu Palu ada di situ. Saya 10 bulan ada di Palu. Setelah saya pulang dari Papua ya. Jadi saya ditampilkan jadi imam itu tahun 2000 di gereja Teologi. Maka dengan gambar sudah jauh ya. Bapak Ibu pasti kecewa lihat saya. Kok yang saya kuat. 2000 kami ditabiskan. Romo yang
Jadi teman kami waktu itu ada 6 lapisan. Salah satunya di Romo Paroki Kalasan. Romo Ngatmo. Itu satu lapisan, satu angkatan bersama kami. Dulu ada Mas Wisnu ini teman kami waktu di Kota Yudan kelas 0 ya, kelas 0. Jadi saya ditabiskan tahun 2000. Lalu setelah itu saya 4 tahun itu di paroki Gunung Kidul, Wonosari. Waktu itu masih satu paroki ya, Gunung Kidul itu, kabupaten. Sekarang kan sudah jadi 3, ada paroki Kelon, Wonosari, lalu paroki Bandung. 4 tahun saya di sana, lalu setelah itu saya ke Jambi, tempat pendidikan para prater calon imam projo Kesupan kita. 2 tahun saya di sana, 2004, 2006. Dan 2006 sampai 2008 saya ke Papua, di Papuakan. Lalu saya pulang tahun 2009 ada di lalu setelah itu saya kursus sejenak terkait dengan formasi. Maka sejak tahun 2010 saya diformasi di seminari tahun orientasi rohani Jagil Sanjaya, tahun rohani kita untuk Romo Projo. Tetapi sebelumnya 2010 sampai tahun 2016 saya di Malang, juga mendampingi para frater untuk tahun rohani seluruh keuskupan di Kalimantan, region Kalimantan. Karena mereka belum punya seminari, lalu semua dibawa ke sana. Juga untuk Malang, Surabaya, dan Denpasar. 3 keuskupan yang lalu bergabung di Malang. Maka ya lumayan untuk para frater itu. Lalu saya pulang tahun 2016 di Jambi, dan baru kemarin saya Juli itu dari Jambi pindah ke Bintaran. Sekarang saya tinggal di Bintaran, menjadi pastor vikaris. Saya punya pastor administrator ya, Romo Dananto Agung. Lalu saya jadi vikaris. Itu sejak tahun 2000 saya jadi imam ya. Maka tentu ini menjadi kesempatan baik. Saya juga tidak tahu kenapa Romo Manadio lalu meminta saya untuk menjadi ketua komisi kata ketik. Tetapi tentu barangkali yang paling sederhana, karena yang saya gantikan di Bintaran itu Romo Tri yang dulu jadi ketua komisi kata ketik KPG Yogyakarta. Baik, untuk kesempatan ini kita mau bicara apa? Menjadi pelayan yang murah hati. Seperti tadi saya kira kita bersyukur boleh jadi bagian di dalam pelayanan di dalam gereja itu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Senang? Bahagia? Benar Bu ya? Yakin? Tenang gitu. Ya. Jadi yang tenang itu lalu kita sendiri dapat energi. Tetapi kalau tidak tenang, ya seperti hari ini diingatkan Yesus toh, jangan hanya ada di ketoke gitu ya, ketoke. Saya kira luar biasa sabda Tuhan hari ini. Tadi yang belum bisa siapa? Masih ada yang belum bisa? Semua sudah ya. Para bertugas ya, melayani dan melayani ya, semakin sungguh berkah semakin betul. Ini akhirnya yang menjadi perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Semakin sungguh itu semakin mendarah daging, semakin menjayai. Tetapi semakin kita itu
barangkali setengah hati, dia berkait cimit-cimit. Berkait cimit-cimit. Semakin kita hitung-hitungan, semakin cimit-cimit. Dan itu yang saya kira menjadi gambar kita ya, supaya pelayanan itu menjadi kegembiraan. Dipakai macam-macam pelayanan di dalam gereja kita juga temukan, tidak hanya menjadi pengurus gereja, tetapi juga menjadi aktivis, juga menjadi pelayan-pelayan ibadah, pelayan-pelayan liturgi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tema kita murah hati itu seperti apa? Murah sampai mati. Murah tidak pelit. Murah itu tidak pelit, apalagi ikhlas, tidak hitung-hitungan, tulus. Di sini apa lagi? Totalitas, nyanyo. Banyak sekali itu muatannya murah hati. Tetapi kita perlu sadar bahwa hidup kita itu juga kita ini berada di tengah-tengah arus dunia ini, arus global ini yang begitu kuat, arus yang paling mengancam ketulusan, keikhlasan, kemurahan hati, totalitas itu adalah mentalitas materialistik. Jadi kalau apa-apa itu dihitung dengan materi, lalu ini tadi pelan-pelan tergerus. Apa-apa hanya dilihat dari materinya, yang kelihatan, yang ada, maka lalu jadi materialistik. Dan itulah dunia kita ya sekarang ini, ada di mana-mana, hati-hati karena itu bisa menggerogoti kita semua. Yang kedua itu selain materialistik, itu juga individualistik. Orang lalu fokusnya, pusatnya diri sendiri. Jadi opo-opo aku butuh itu, aku butuh itu, aku butuh itu, aku ya. Dan ini yang saya kira juga menjadi arus sekarang ini. Bentuknya macam-macam. Aku itu dalam arti pribadi, dalam arti kelompok, dalam arti keluarga, dalam arti macam-macamnya. Maka bisa jadi lalu dari situ muncul semakin luas itu seperti arus yang sekarang kita prihatinkan. Polusi, nepotisme, apalagi yang menggeroti kehidupan bersama. Mikir awal diri. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Nah, kita ingin agar melalui perjumpaan ini supaya juga lalu kebersamaan kita membangun hidup kita yang lalu menjadi semakin murah hati. Murah hati itu sebenarnya adalah hati atau watak atau sifat Tuhan Allah. Watak, sifat, hati Tuhan Allah, murah hati. Dan kita ini punya aliran ke situ. Kita itu punya gen ke situ. Kita itu punya apa sih? Istilah yang namanya DNA ke situ. DNA ya. DNA kita itu di sini. Karena kita adalah anak Allah. Maka saya kira ini yang baru kita gali. Supaya sifat Allah ini juga lalu pelan-pelan itu menguat di dalam hidup kita. Kalau kita tidak jadi dibuka, listriknya mati. Sudah subuh ya, berarti. Kok teman saya masih jalan terus ini? Ini nggak nyala ya?
Nah, biar isu-isu sedikit kita Nanti ini kocok. Nanti kocok. Gila. Mau nanti pimpinan. saya lanjutkan ya, sudah mulai isi slide. Jadi keutamaan kita sebagai murid-murid Tuhan tadi ya. Dan betul, itulah sifat Tuhan Allah kita yang murah hati. Kalau kita baca di dalam Sabda Yesus yang menjadi visi hidup para murid, ada di sana itu perihal sabda bahagia. Masih kan sabda bahagia? Sabda bahagia ya. 1, 2, 3, 4, 8 sabda bahagia ya. Yang nomor 5 ada di sini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemuliaan. Sabda bahagia. Kebahagiaan itulah yang lalu menjadi kegembiraan kita murid-murid Tuhan. Lah murah hati yang menjadi sifat Allah ini itu bisa kita terjemahkan ya. Kan itu namanya teks kita semua itu kan terjemahannya. Terjemahnya dari mana murah hati ini? Kita menelusur murah hati ini dari mana? Ya dari bahasa yang digunakan untuk menerjemah itu. Jadi kalau kita gunakan yang sering kita dengarkan rahim, rahamim itu ternyata dari bahasa Ibrani. Ada di sini. Murah hati itu juga berarti maha rahim. Rahim. Maha rahim juga dekat dengan penuh kasih sayang. Maka sifat-sifat di situ itu menunjukkan sifat kelemah lembutan, sifat-sifat perempuan. Yang punya rahim siapa? Ibu-ibu. Sifat keibuan. Kelemah lembutan Allah menunjukkan kepada kita itu dengan kemurah hati itu sifat keibuannya. Betapa seorang ibu itu sangat dekat dengan anak-anaknya. Berapa bulan di rahim? Ada yang 9 bulan, 10 hari. Ada yang kurang dari 9 bulan, jadinya prematur. Ada yang lebih daripada itu. Lebih boleh tidak? Boleh. Ada yang lebih? Ada yang lebih. Ya realitas kehidupan begitu. Nah itu di dalam rahim itulah lalu muncul di sana orang merasa nyaman, seorang bayi merasa tenang, seorang bayi merasa dilindungi. Itulah sifat Tuhan. Dari kata kemurahan hati, rahim, kerahiman, rahamim itu ada di situ. Murah. Tetapi juga kita bisa lihat dari sana, dari kata yang serupa, banyak diterjemahkan dalam bahasa yang lain lagi. Itu kalau digunakan bahasa Yunani, lalu muncul di situ. Yang mau catat supaya bisa mencatat, yang tidak usah, tidak apa-apa didengarkan saja. Oh kita mau lihat ini ya, boleh, bentar, stop. Ya. Saya tidak tahu semurah hati apa Bapak Ibu, para katekis dan prodiakon di sini. Tetapi data yang saya lihat, umat di Kalasan ini jumlahnya ada di situ 7.858. Itu jumlah
yang di dalam keluarga Katolik. Tetapi yang Katolik sungguh itu ada 7.684, ada selisih ya. Karena memang keluarga kita kan ada juga di dalam keluarga Katolik, ada saudara-saudara kita yang tidak Katolik. Maka ada selisih. Maka jangan kok gitu, iya. Di keluarga kita masing-masing juga ada saudara-saudara kita yang tidak Katolik. Dan itu yang saya kira realitas. Saya baca tanggal 31 kemarin jam 10, karena data itu gerak terus ya. Ini kan data dari database kesukaan selalu berjalan terus. Karena umat kita hari ini ada yang barangkali meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, dan sebagainya. Dari jumlah itu, rupanya paroki ini termasuk luar biasa karena sebagian besar umat itu sejahtera. Sejahtera. Baik itu yang personal, ini yang personal ya, personal. Yang sejahtera itu 7.263. Yang tidak sejahtera, prasejahtera itu ada di sana 198. Masih ada umat kita yang prasejahtera. Kalau mau dilihat, tanya kepada Ramadhani, bahwa kualifikasinya apa? Sejahtera tidak sejahtera itu berdasarkan kualifikasi dari pemerintah di KKP. Ya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ya kualifikasi keluarga sejahtera itu. Nah kita masuk, banyak kita masuk di situ dan kita bersyukur. Jadi orang Katolik itu kalau saya baca sebagian besar itu sejahtera.